bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Usma dari jurusan Ilmu Hukum di Universitas Al-Azhar Medan. Adapun NIM saya yaitu 24110051. Video ini saya buat untuk memenuhi pengganti tugas makalah yaitu mata kuliah Hukum Pesaing Usaha yang dibimbing langsung oleh Bapak Fauzi SHMH. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang saya ketahui tentang ilmu pengetahuan usaha. Nah, maka dari itu, simak baik-baik ya teman-teman. Halo semuanya, pernah tidak kalian melihat beberapa toko menjual barang yang sama, tetapi harganya hampir sama semua? Atau pernah mendengar nggak ada perusahaan yang menguasai pasar sehingga pesaingnya sulit berkembang? Nah, dari hal-hal seperti itu ada kaitannya loh dengan hukum persaingan usaha. Maka di video kali ini saya akan membahas apa itu hukum persaingan usaha, tujuannya, dasar hukumnya, bentuk-bentuk pelanggarannya, contoh kasusnya, hingga peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Yuk kita mulai. Apa itu persaingan usaha? Hukum persaingan usaha adalah sebuah aturan hukum yang mengatur bagaimana pelaku usaha bersaing secara sehat dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, yang mana bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil, sehingga tidak ada perusahaan yang menggunakan cara-cara curang untuk menguasai suatu pasar. Maka, persaingan yang sehat juga dapat memberikan banyak manfaat. Seperti apa sih manfaatnya? Seperti konsumen mendapatkan harga yang lebih murah, kualitas produk menjadi lebih baik, pilihan barang semakin banyak, dan pelaku usaha juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Lalu sebaliknya, jika tidak ada aturan, maka perusahaan besar bisa menguasai pasar, menaikkan harga sesuka hati, bahkan menyingkirkan usaha-usaha para pedagang kecil. Maka di Indonesia terbitlah dasar hukum persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang mana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat agar memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar. Yang kedua, seperti menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga semua pelaku usaha juga memiliki kesempatan yang sama. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi sehingga perusahaan berlomba-lomba menghasilkan produk yang berkualitas. Dan adapun yang keempat, seperti mencegah praktek monopoli dan penyalahgunaan kekuatan pasar. Dan adapun yang terakhir, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan berkelanjutan. Apa sih bentuk-bentuk dari pelanggaran persaingan usaha itu? Adapun beberapa bentuk pelanggaran dalam hukum persaingan usaha itu seperti monopoli. Apa itu monopoli? Monopoli itu seperti keadaan ketika suatu pelaku usaha menguasai pasar sehingga hampir tidak memiliki pesaing, yang mana akibatnya perusahaan tersebut dapat menentukan harga sendiri dan konsumen juga tidak dapat memiliki banyak pilihan. Yang kedua, seperti kartel. Apa itu kartel? Kartel itu sering terjadi ketika beberapa perusahaan yang seharusnya bersaing justru bekerjasama dengan diam-diam. Misalnya, mereka itu sepakat menaikkan harga atau membagi wilayah pemasaran agar tidak saling bersaing. Tindakan ini juga sangat merugikan konsumen. Yang ketiga, seperti penetapan harga atau price fixing, yang mana beberapa perusahaan membuat kesepakatan untuk menjual barang dengan harga yang sama
yang mana berkaitan yang mana konsumen tidak mendapat harga yang lebih murah karena semua perusahaan menjual dengan harga yang telah disepakati. Lalu yang keempat, pembagian wilayah pemasaran. Pelaku usaha membagi daerah penjualan hingga masing-masing saling bersaing. Misalnya seperti satu perusahaan nih hanya menjual di wilayah barat dan perusahaan lain juga hanya di wilayah timur gitu. Yang kelima, seperti penyalahgunaan posisi dominan. Yang mana sih perusahaan yang memiliki kekuatan besar di pasar menggunakan kekuasaannya untuk menghambat pesaing lainnya. Misalnya seperti dengan menjual barang yang sangat murah, sementara waktu agar pesaing juga bangkrut. Misalnya contoh kasusnya nih, bayangkanlah ada 5 perusahaan minyak goreng nih yang sepakat menaikkan harga secara bersamaan. Lalu, akibatnya apa? Masyarakat juga harus membeli minyak goreng dengan harga yang jauh lebih mahal karena mereka itu tidak ada pilihan lain. Dan mereka juga harus memilih pilihan harga yang lebih murah. Contohnya, ada perusahaan lain besar yang memaksa toko hanya menjual produknya dan melarang menjual produk pesaing. Maka praktik seperti ini dapat menghambat pesaing usaha dan merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen perangkap KPPU. Dan itulah perannya KPPU di Indonesia, yang mana suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha, yaitu Komisial Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, yang mana KPPU memiliki tugas menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan penyelidikan, memeriksa pelaku usaha, dan memberikan putusan serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku yang usahanya terbukti melanggar aturan persaingan usaha. Dengan adanya KPPU juga, diharapkan persaingan usaha di Indonesia tetap berjalan secara jujur, sehat, dan adil. Nah, sebagai kesimpulan dari penjelasan saya tadi, hukum persaingan usaha merupakan aturan yang bertujuan menjaga agar persaingan bisnis berlangsung secara sehat, adil, dan tidak merugikan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pengawasan oleh KPPU. Praktek monopoli, kartel, serta bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya dapat dicegah. Dengan apa? Dengan cara persaingan sehat, konsumen juga dapat memperoleh harga yang lebih baik, serta pelaku usaha juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, dan perekonomian Indonesia juga menjadi lebih baik. Maka dari itu, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi hukum persaingan usaha dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa bagi kita semua untuk belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. I just had to let you know you're